Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang 7 kesadaran dan 7 tingkatan seorang hamba ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. 7 tingkatan ini tentu terdapat dalam surah Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah sendiri di antara namanya adalah as-shalah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Aku membagi as-salat antara aku dengan hambaku. As-salat yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Mengapa surat Al-Fatihah disebut as-salat? Karena surat Al-Fatihah itu dalam salat merupakan bentuk komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hambanya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab dengan hamadani abdi, hambaku memujiku. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan athna alayya abdi, hambaku memujaku. Malik Yaumiddin majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, memuliakan keagunganku. Dan seterusnya sampai pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah, hanya kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Nah, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Namun apakah 7 tingkat kesadaran ini? Mari bersama kita bahas. Yang pertama adalah ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang alhamdulillah ini bermakna tidak hanya segala puji, namun seluruh kenikmatan, kebaikan, puncak dari kenikmatan yang kita rasakan adalah lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita Allah ciptakan, Allah adakan kita, Allah hidupkan kita, Allah berikan kita kenikmatan, luasan rezeki, kesehatan, organ-organ kita seluruhnya bekerja dengan baik. Maka ketika sholat kita mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb yang maha memberikan rezeki, yang mengatur, yang merawat alam semesta ini. Alam semesta ini, alamin, multiverse, multi semesta. Dari dahulu ketika kita di alam rahim, di alam sebelumnya, sampai saat kini kita di alam hadir, di alam saat ini. Kemudian alam yang akan datang, alam kubur dan seterusnya, itu semua merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ketika hamba itu menyadari dan mensyukuri bahwa seluruhnya merupakan milik Allah dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang pertama, tingkatan bersyukur, berterima kasih, dan mengakui seluruh kenikmatan, kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tingkatan yang kedua adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tingkatan yang kedua ini mengajarkan kepada kita bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak kemaksiatan kita lakukan, banyak keburukan, banyak kesalahan, namun rezeki kenikmatan yang Allah berikan tidak pernah terputus. Bahkan hadirnya kita dalam sholat merupakan kenikmatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkanlah bagaimana ketika kita sholat, berarti kita berterima kasih kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan, memuji Allah akan seluruh kenikmatan ini. Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, engkau menciptakan aku, engkau memberikanku rezeki, engkau menyayangiku ya Allah. Maka ketika sholat jangan sekedar melaksanakan kewajiban, namun bukti cinta kita sebagai seorang hamba kepada Allah Al-Khaliq, pencipta kita. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan rasa cinta tersebut juga akan, jika kita serap, kita maknai rasa cinta tersebut, akan kita hadirkan cinta tersebut kepada sekitar kita. Ar-Rahman, berarti kita menghadirkan rasa cinta kita kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluk Allah, lingkungan, binatang, pepohonan. Kemudian Ar-Rahim, ini kepada orang-orang beriman secara khusus. Menyayangi keluarga kita, orang-orang beriman sekitar kita. Kemudian Malik Yaumiddin, tingkatan yang ketiga. Allah Malik, Allah pemilik Yaumiddin, hari pembalasan. Maka tingkatan yang ketiga adalah tingkatan di mana kita meyakini bahwa Allah lah yang maha mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang maha membalas apa yang kita kerjakan. Disinilah kita membersihkan diri kita dari segala hal-hal yang tidak layak, dari segala keinginan-keinginan yang buruk, harapan-harapan yang tidak pantas bagi seorang hamba yang berdiri di depan Al-Malik, untuk tidak meminta kecuali kepada Malik tersebut, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin salat kita, langkah kita, ibadah kita, salat kita, tilawah Quran kita, Allah akan membalas seluruhnya karena Allah Maliki Yaumiddin. Dan Malik juga segala ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin itulah yang terbaik karena Allah Al-Malik, Maliki Yaumiddin. Kemudian tingkatan yang keempat adalah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami menyembah ya Allah. Ini bagaimana puncak keikhlasan kita berada pada ayat ini. Hanya kepada engkau
Dan ketika kita mengatakan engkau, ini engkau untuk seseorang yang hadir di hadapan kita dalam berbicara. Maka ketika kita mengatakan engkau, kita rasakan Allah hadir di hadapan kita. Inilah puncak dari keikhlasan dan puncak dari ihsan. Ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah. Iyaka, ya Allah. Na'bud, kami menyembah. Keikhlasan kita. Kita buang segala hal-hal yang buruk, segala riya, segala ujub, segala sum'ah. Seluruhnya kita ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan ya Allah, keistiqomahan, kekuatan dalam beribadah agar kami dapat istiqomah senantiasa di jalan-Mu ya Allah. Istiqomah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Dan isti'anah ini mohon pertolongan adalah kita dalam apapun aktivitas kita, ada apapun tujuan kita. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kemudian ihdina, tingkatan yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam, yang kelima, kemudian ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tingkatan berikutnya adalah tingkatan hidayah. Kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling dibutuhkan seorang hamba setelah ia diciptakan, setelah ia dihidupkan, setelah ia mengetahui bahwa Allah adalah penciptanya, adalah hidayah. Hidayah diperlukan seorang hamba dalam setiap waktunya, setiap harinya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang tercepat, yang terbaik, yang termudah untuk kita mencapai satu titik yang kita inginkan. Apakah titik yang sifatnya duniawi atau titik tersebut, tujuan tersebut yang sifatnya ukhrawi. Dan terlebih lagi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketujuh adalah kita meyakini, adalah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan. Kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah, jalan orang-orang yang Kau berikan kenikmatan pada mereka. Kenikmatan zahir, kenikmatan batin, kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat, kenikmatan material, kenikmatan spiritual, mereka rasakan seluruhnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan kita meyakini bahwa di dunia ini seluruh manusia berbeda-beda. Ada orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dan hidayah. Ada orang-orang yang mereka tersesat, mereka keliru. Ad-dhalin, dan ada orang-orang yang dimurkai, maghdubi alaihim. Lakukan perbuatan yang menyebabkan manusia murka kepadanya. Maka kita minta berlindung kepada Allah dari sifat-sifat manusia ini. Manusia yang dimurkai dan manusia yang sesat, yang keliru, yang salah dalam memilih jalan. Kemudian kita katakan di akhir, amin. Amin ini berarti aman, berarti tenang, berarti tentram. Kita berada pada posisi di mana Allah Subhanahu wa taala mengamankan kita. Allah memberikan ketenangan pada kita. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Allah akan menempatkan kita kepada apa yang kita inginkan. Kita katakan amin. Mudah-mudahan 7 tingkatan dalam sholat ini dapat kita hadirkan setiap sholat kita, dan insya Allah akan menjadi lebih baik, dan kita akan lebih mampu berkomunikasi dengan indah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai kekhusyuan. Dan mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba-hambanya, walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan mereka yang dalam salatnya berada dalam keadaan yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.